ويعلمنا تأويل ويهدنا إلى سواء السبيل ويفيض على قلوبنا ما أفاض على قلوب عباد الله الصالحين وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يجعلنا من المقبلين والمقبولين ومن الفائزين برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة وبنية أن الله يحفظ علينا الإيمان والإسلام ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا لجميع مشايخنا ومعلمنا ولأستاذنا ولوالدنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريتنا وأقاربنا وذوي الحقوق علينا وجميع المؤمنين والمؤمنات بكل نية صالحة ونية أهل الصلاة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya dan pengikutnya hingga hari kiamat kelak, amin ya rabbal alamin. Adapun sesudah itu melanjutkan mudzakarah kita bersama. Sebelum kita membaca kitab Rawaiul Bayan dengan Al-Fawaidul Makkiyah, rutinitas kajian kita setiap malam Senin, marilah kita bersama-sama mendengarkan kajian fikih dari guru fikih. Kajian fikih dari guru fikih. Ya kah guru? Insyaallah kitab yang akan beliau bacakan pada malam hari ini adalah kitab Tazhib kah Fathul Qarib guru? Tazhibnya lah. Yang dibaca kitab tadzhibnya ini sebuah ta'liq daripada hukum yang ditulis, hukum-hukum fikih yang ditulis di dalam kitab Fathul Qarib. Ghayatul Takrib, nah salah. Ghayatul Takrib bukan Fathul Qarib, Ghayatul Takribnya. Nah, untuk itu marilah kita dengarkan bersama, kita simak dengan baik-baik, dan apa yang dapat kita pahami nanti mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu 20 menit kami berikan kepada Guru Ahmad Fikih Firmansyah, kepada beliau Al-Mukhtaram wal Mukarram wal Almarhum. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan berkat rahmat dan
hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul kembali di malam Kamis ini, di tempat ini, di masjid ini, yaitu Masjid Al-Ansar. Semoga dengan berkatnya kita berkumpul di malam ini, kita selalu diberikan kesehatan serta umur yang panjang. Dan semoga selepas kita balik dari masjid ini menuju ke asrama, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sahabat, kerabat dan keluarga beliau hingga akhir zaman. Yang ulun hormati dan ulun muliakan para dewan guru, yang tidak dapat ulun sampaikan nama beliau satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim ulun. Kita doakan semoga semua guru-guru kita ini selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, serta diberikan keistiqomahan dalam mengajar di dalam pondok pesantren ini. Amin ya rabbal alamin. Serta yang ulun sayangi dan ulun cintai, ading-ading kelas ulun berataan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan pertemuan sebelumnya, yaitu membahas fardu wudu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua fardu wudu. Yang pertama ialah niat, yang kedua ialah membasuh muka. Dan juga sudah dijelaskan bagaimana pengertiannya, penjelasannya, tata caranya, serta prakteknya. Dan di malam Kamis ini ulun melanjutkan kepada fardu wudu yang ketiga, yaitu membasuh tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu asy-syekh ad-doktor Mustafa Diba al-Bagha rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ulun minta relalah ulun baca ulang lagi dari fasal. Faslun ay hadza faslun. Bermula ini yaitu suatu fasal. Wa furudul wudu'i, dan bermula fardu wudu yaitu sittatu asya'a, ada 6 macam. Yang pertama an-niyatu 'inda ghuslil wajhi, yaitu niat ketika membasuh wajah. Yang kedua wa ghuslul wajhi, dan membasuh wajah. Yang ketiga wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, dan membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Yang keempat wa mashu ba'dir ra'si, yaitu dan menyapu sebahagian kepala. Yang kelima wa ghuslur rijlaini ilal ka'bain, dan membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Yang terakhir wat tartibu, dan tartib ala ma zakarnahu, atas yang telah kami sebutkan akannya. Di sini ada pototnya nomor 2, al aslu fil masyru'iyatil wudu, asal atau fondasi pada disyariatkannya wudu. Wa bayanu furudihi, dan penjelasan tentang kefarduannya, yaitu qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Surah Al-Maidah ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila
hendak melaksanakan oleh kalian untuk sholat, maka basuhlah oleh kalian akan wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku, dan sapulah oleh kalian dengan kepala kalian dan kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Telah berkata oleh Syekh Dr. Mustafa Diba Al-Baga di dalam kitabnya At-Tazhib, dan bermula fardu wudu itu ialah ada 6. Yang pertama, niat. Niat itu apa sih? Niat secara takrif atau definisinya niat ialah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Menyetujui atau hendak melakukan sesuatu yang disertai dengan perbuatannya. Artinya apa? Artinya setiap perbuatan itu pasti ada niatnya, sebagaimana yang telah tertera di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja segala amal itu dengan niat. Misalnya apa? Misalnya kita ke masjid ada niatnya, kita hendak sholat ada niatnya, kita hendak belajaran juga ada niatnya, kita hendak buka kitab ada niatnya juga, kita hendak menutup kitab ada niatnya juga. Semuanya pasti ada niatnya. Jadi yang intinya pembahasan niat di niat wudu ini yaitu niat wudu. Niat wudu ini ada yang paling minimalnya, ada yang niat sempurnanya. Niat yang minimalnya itu ialah sahaja aku niat wudu, itu paling minimalnya. Dan yang paling sempurna niat wudu itu nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asgari fardhan lillahi ta'ala, yang artinya sahaja aku berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Niat ini apabila kita melapaskannya secara mulut itu hukumnya sunnah, dan melapaskannya di dalam hati itu hukumnya wajib. Apabila seseorang itu melapaskan niat wudu secara lisannya saja atau secara di mulutnya saja, tapi tidak di dalam hatinya, maka niatnya itu kada sah. Tapi jikalau seseorang itu melapaskan niatnya itu hanya di hati saja, tapi tidak melapaskannya secara mulut, itu hukumnya sah saja. Lanjut kepada pembahasan fardu wudu yang kedua, yaitu membasuh muka. Penjelasannya, pengertiannya sudah ulun jelaskan di pertemuan sebelumnya, lawan prakteknya juga. Jadi ulun yang singkat-singkatnya saja. Jadi yang intinya, apabila kita membasuh muka itu jangan sampai ada titik yang ketinggalan atau bagian yang kada basah. Bagian yang rawan kada basah itu biasanya di bagian di antara hidung lawan mulut, itu biasanya rawan basah, rawan kada basah. Lawan di bagian sela-sela mata. Nah, itu diperhatikan ketika wudu. Apabila kada basah, lanjut ke tangan, itu kada sah wudunya. Ulangi lagi dari awal. Lanjut ke pembahasan fardu wudu yang ketiga. Pembahasan inti di malam ini, yaitu ialah membasuh tangan sampai kedua siku. Maksudnya apa? Maksudnya kita membasuh dari ujung jari tangan sampai ke siku.
Pertanyaannya Pak, apakah siku yang tertera di dalam Al-Quran itu masuk dalam bagian wudu ataukah tidak? Jadi begini, di dalam Al-Quran memakai huruf ila. Makna daripada huruf ila itu ialah yadkhul, masuk. Artinya apa? Artinya siku itu masuk dalam bahagian wudu. Apabila kita wudu, berarti siku ini harus dibasuh juga. Jangan sampai di sebelum siku aja, kalau sampai siku juga dibasuhi. Jadi artinya dibasuh juga sikunya. Lain kalau Al-Quran memakai huruf hatta. Maknanya apa hatta itu? Hatta itu artinya la yadkhul, tidak masuk. Jadi jikalau ayatnya itu wa aidiyakum hattal marafiq, berarti sikunya karena masuk. Tapi jikalau kan ini ayat Al-Qur'annya wa aidiyakum ilal marafiq, berarti sikunya masuk. Karena apa? Hatta maknanya la yadkhul, sedangkan ila itu artinya yadkhul. Itu sebagaimana yang ulun pelajari di kelas sanawiyah. Lanjut pada pembahasan fardu wudu yang keempat, dan menyapu sebahagian kepala. Maksudnya menyapu lawan membasuh ini beda. Membasuh ini artinya apa? Saat misalnya kita nih buka keran, buka air lah. Misalnya dua tangan ini, kalau kaulun dua tangan nih. Nih kita nyalakan keran lo, ini air nih. Nah, kalau basuh tuh, ini air di sini, langsung kita basuh ke muka. Tapi kalau menyapu tuh beda lagi. Kita ambil air, nah kita buang airnya, kita kipikakan. Tapi jangan sampai kering, masih ada basahnya lah. Nah kita sapukan ke kepala, ke rambut, gitu caranya. Sebagaimana yang telah tertera di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu biru'usikum, dan sapulah oleh kalian sebahagian kepala kalian. Di dalam pada kalimat biru'usikum menambahkan makna sebagian. Kenapa? Karena apa? Karena huruf ba pada kalimat biru'usikum itu ialah bermakna litaba'id. Litaba'id itu apa sih maknanya? Maknanya itu adalah sebagian. Makna ba sudah dijelaskan juga lawan guru-guru di pertemuan sebelumnya. Kalau kada salah makna ba itu ada 10 lebih. Disebutkan di dalam kitab Rahmatul Ummah karangan Abi Abdullah Sadruddin Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Husaini. Beliau menyebutkan ada perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai permasalahan bagian mengusap kepala. Beliau menyebutkan ada 4 mazhab. Yang pertama, ada mazhab Imam Syafi'i, yaitu mazhab kita. Beliau berpendapat bahwasannya cukup mengusap sebagian kepala, walaupun sedikit. Yang kedua,
Ada mazhabnya Imam Malik lawan Imam Ahmad, satu pendapat. Beliau berdua berpendapat bahwasannya kita wajib menyapu seluruh bagian kepala. Yang ketiga, yang keempat, mazhab Imam Abu Hanifah. Beliau berpendapat bahwasannya wajibnya itu menyapunya itu ialah seperempat kepala. Seperempat kepala itu berarti berarti kayak ini nih. Nah, ini seperempat ngaran ini. Seperempat nama ngaran ini. Lawan Abu Hanifah tuh harus pakai 3 jari. Nah, berarti kayak ini nih. Nah, gitu cara menyapunya Sidin. Itu mazhab Imam Abu Hanifah. Yang intinya mazhab kita ini wajibnya menyapu sebahagian kepala. Dan disebutkan di dalam kitab Fathul Wahhab karangan Al-Imam Zakaria Al-Ansari, beliau menyebutkan bahwa disunnahkan mengusap seluruh bagian kepala. Beliau berdalil dengan adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mashu ra'sihi biyadaihi faqbala bihima wa adbara bada'a bimuqaddami ra'sihi thumma zahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makani allazi bada'a minhu. Yang artinya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan kedua tangan beliau. Beliau memulai dari bagian depan kepala beliau, lalu menggerakkannya keduanya ke belakang hingga tengkuk. Tengkuk tuh yang mana tengkuk tuh? Tengkuk ini yang di bawah ujung rambut, tengkuk lawan belakang leher, tengkuk ngarannya. Kemudian mengembalikannya lagi ke tempat semula. Setelah Imam Zakaria menyebutkan dalilnya, beliau menyebutkan tata caranya. Setelah itu beliau berkata di dalam kitab beliau Fathul Wahhab, ayyada'a yadayhi ala muqaddimaihi wa yulsiqa musabbihatahu bil ukhra wa ibhamaihi ala sudghaihi thumma yadhhaba bihima ila qafahu thumma yaruddahuma ila al-mabda'i in kana lahu sya'run yanqalibu wa illa fayaqtasiru ala az-zahab. Bahwa meletakkan ia kedua tangannya di bagian depan kepalanya, lalu menempelkan jari telunjuk satu sama lain dan meletakkan kedua ibu jarinya di kedua pelipis. Kemudian ia menggerakkan kedua tangannya ke arah belakang kepala atau tengkuk, lalu mengembalikannya ke depan lagi jika rambutnya tebal. Jikalau rambutnya tidak tebal maka tidak usah dikembalikan. Jadi prakteknya seperti ini. Pertama, beliau menyebutkan kedua tangan diandak di depan. Lalu kedua jari, lalu dari telunjuk nih diandak satu sama lain. Berarti kayak ini nih. Nah,
Ini terus kedua ibu jari diandak, dipelipis di sini. Lalu menggerakkannya ke belakang. Lalu mengembalikannya ke depan lagi jikalau rambutnya tebal. Jikalau rambutnya kada tebal, kada usah dikembalikan. Berarti jadi itu kayak ini. Jadi kayak itu caranya. Nah, ada yang terlupa tadi. Praktek wudu, praktek fardu yang ketiga tadi pembasuh tangan. Ulun kodo yang sinilah. Jadi praktek wudu fardu wudu yang ketiga tuh kayak ini caranya. Ini tangan nih dibagi. Diam. Nih tangan nih dibagi. Ya waktunya habis. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala pemahaman serta ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ulun akhiri pengajian malam ulun. Ulun akhiri, mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kelebihannya. Kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah Sidin luar biasa menjelaskan. Nah, melancar juga kalau. Ini mau dibiasakan menjelaskan di pesantren karena boleh ke kampung lamun beisi majelis terbiasa aja menjelaskan. Nah, cuman karena dikoreksi lagi lah yang tadi ila dengan hatta tuh karena keyakinan aku kebalikannya. Ila tadi lil lam yadkhul, hatta tadi yang yadkhulu. Nah, makanya coba dikoreksi kalau ada khilaf. Entah aku nang salah atau tadi guru fikih nang menyampaikan tadi terbalik, cuma dikoreksi itu ada di kitab Qatrun Nada. Ya, kalau sepengetahuanku, keyakinan aku belajar, entah aku salah paham atau kada, illa itu kada sampai, hatta itu sampai. Kalau dhahabtu ilal madrasati belum masuk madrasah. Kalau dhahabtu hattal madrasati sudah di madrasah. Berarti guru lamun wudu siku kada dibasuh lah guru, dibasuh. Cuman jalan daripada ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Makanya melebihi sedikit hukumnya wajib, melebihi banyak hukumnya sunnah. Itu membuktikan bahwa ila itu kada sampai. Tapi kalau hatta itu sampai. Dan ada hikmahnya kenapa Allah Ta'ala nggak memakai kata ila, bukan kata hatta, karena ada khilafiyah. Mazhab yang lain ada yang mencuci tangan yang penting lebih dari ku, ya. Ku itu apa? Pergelangan tangan kada sampai ke siku. Nah, itu khilafiyahnya kan luar biasa, panjang lebar. Nah, tolong kena dikoreksi lagi kalau aku salah. Di dalam Qatrun Nada itu ada di situ membahas antara hatta dengan ila. Yang contohnya akal tu sama kata ila ro'siha dengan akal tu sama kata hatta ro'siha itu berbeda maknanya. Nah, menrakus hatta ro'siha, membesi selawan kucing ila ro'siha. Ya, lanjut kita fawaidul makiyah dulu. Yang terbaru wa ilmul akhlak lah. Ini kita baca belaju dahulu karena penjelasannya masih belum ada yang berkaitan dengan pengetahuan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif As-Sayyid Alwi bin Ahmad As-Segaf rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa ilmul akhlaqi. Ada juga ilmu pengetahuan itu disebut dengan fan, ilmu akhlak.
Apa itu ilmu akhlak? Ilmu akhlak itu ilmun biusulin, sebuah pengetahuan dengan dasar-dasar, basic-basic, yu'rafu biha anwa'ul fadaili, yang dapat dikenali dengan sebab mengenal dasar-dasar tersebut akan cabang-cabang atau macam-macam dari kelebihan-kelebihan yang ada di diri kita. Wa kaifiyatu iktisabiha, dan bagaimana kita berusaha untuk menggunakan cara tersebut. Wa anwa'ur radzaili, dan kita juga karena belajar ilmu akhlak kita mampu mengetahui apa saja macam-macam keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan yang apabila ada di dalam diri kita maka kita dikatakan jelek. Wa kaifiyatu ijtinabiha, tentunya pastinya belajar juga bagaimana tata cara menjauhinya. Ini sudah juga di pondok pesantren bahkan menjadi PR paling utama dan menjadi background pondok kita, bahwa pondok kita lebih mengutamakan adab di sini. Bahkan ada semboyan guru fikih, sulukul adab aula min imtisalil awamir. Nah, jadi di sini pondok pesantren kita sangat mengutamakan akhlak dan adab, akhlak dan etika dalam berkawan, etika di hadapan perguruan, etika di hadapan orang tua, semua kita praktekkan di sini. Menunjukkan demikian itu dengan kitab-kitab yang kita baca, ya. Di kelas 1 ada ilmu akhlak nang Melayu, itu karangan orang Barabai. Ya, kemudian naik ke kelas belum ya, semester 2-nya ganti sudah kitab akhlaknya akhlak lil banin. Naik ke kelas 2 semester pertama membaca kitab Risalatul Muawanah atau Bidayatul Hidayah, tinggal dibalik aja atas serah gurunya, hendak Risalatul Muawanah dahulu atau Bidayatul Hidayah, atau dibaca kedua-duanya. Nah, di kelas 3-nya Kifayatul Atqiya, kemudian di aliyahnya membaca Minhajul Abidin. Dengan aku sendiri di luar kelas ada Tambihul Mughtarin, itu akhlak-akhlak juga. Nah, kemudian guru hafiz walaupun pagi mengajar hadis Syama'il Muhammadiyah setelah sholat subuh itu, tapi kan poin-poinnya juga ke akhlak. Belum juga dengan ayahanda Guru Mulyani, kitab Sirna Sa'ihudi Diniyah, itu juga masalah akhlak juga. Dengan guru hafiz Al-Asyaratul Mubasyaratu bil Jannah, itu juga termasuk bercerita tentang akhlak-akhlak kita supaya kita bisa mengikuti para sahabat Nabi. Ke malam minggu dengan guru Muhammad ada Mukhtar Ahadisin Nabawiyah, walaupun itu hadis yang ya pilihan, artinya hadis yang kadang mengandung hukum tapi ada juga kadang-kadang mengandung akan nasihat di situ. Jadi sangat presentasinya pondok kita mungkin 80 atau 90% itu mengutamakan adab di sini. Jadi kalau sampai keluar pondok Nurul Mustafa ketahuan aku atau kedengaran sampai ke telingaku ada santri yang kada beadab di kampung, aku coret namanya. Nah, aku ambil lagi ijazah pondoknya kena. Aikam nih memberi supan ngaran pondok aja, kitabnya Minhajul Abidin, boleh kampung kelakuan kayak preman. Nah, berhati-hati kamu ketemu aku dengan jalan kenalah, bisa menyipak aku nih. Nah, apa faedah kita belajar ilmu akhlak? Wa faidatuhu al-ittisafi bi anwa'il fadaili wajtina bi adadadiha. Kita bersifat, berkarakteristik dengan macam-macam kelebihan-kelebihan, dan kita menjauhi akan lawanan-lawanan sifat yang terpuji. Ada lagi wa ilmu tadbiril manzil, ilmu mengatur rumah tangga. Ada juga ya, ilmu mengatur rumah tangga. Bagaimana kita di hadapan seorang istri, di hadapan seorang anak, di hadapan seorang tua, orang tua kita ada ilmunya. Kalau aku bahari di pesantren selalu menyampaikan ikam nanglah nih, bagi yang belum pernah mendengar nih. Nah, kalau di hadapan guru jadilah seorang murid, walaupun ikam ulama, walaupun ikam di kampung dipanggil kiai, dipanggil syekhul kabir wa tawil-tawilnya, nah, tetap di hadapan guru kelihatan menjadi seorang murid. Guru ikam, hatta itu guru SD ikam,
Guru TK ikam atau guru apalagi guru Al-Qur'an ikam bahari, ikam jadi nang kayak akan aja. Jangan kena boleh ke kampung datangi guru mengaji Quran bahari. Nur Mustafa berkah. Sampai kedengar dengan aku, awas nih gitu kasus-kasus kayak gitu lah. Imbah itu di hadapan seorang murid jadi seorang guru. Karena diamanahi di kampung mengajar, kayak apa jadi seorang guru? Jangan yang kayak murid juga. Kayak apa jarang kayak murid? Belajar, mengajar, ngantuk gurunya. Tanya gurunya. Nah, itu di hadapan murid jadi murid ikam ngarannya gitu. Nah, atau kelakuan yang kayak murid juga. Kadang mengaruan. Nah, kemudian di hadapan orang tua jadilah seorang anak. Walaupun ikam orang alim, orang soleh, orang hebat, orang besar. Sebaliknya di hadapan anak-anak ikam kena jadilah orang tua. Jangan berdua dengan anak nyolong rambutan. Ini sama kan anak-anak berdua ini. Atau pergi ke pasar malam mancing iwak, nang pakai magnet, berduaan. Nah, di hadapan kawan pun jadi kawan juga kita. Di hadapan istri jadi suami, di hadapan mertua ya jadi minantu, di hadapan bos ya jadi karyawan, di hadapan karyawan ya jadi bos. Nah, kita harus bisa mengatur keadaan diri kita. Jangan mentang-mentang bokopiyah putih, besarung, lulusan Nurul Mustafa, laluai sana sini pandir agama terus kada bagus juga nangka itu berlebihan. Ada tempatnya. Kawan, ayo kita wal mancing kita. Astagfirullahaladzim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslim haqqul muslim tarkuhu ma la ya'nih. Oh, kamu Rasulullah. Aku ada batang panjang untuk tapokakan kamu ya lah. Ikam bari ingin wangal juga di pesantren. Nah, ya. Jadi ada ilmu seperti itulah. Wa ilmu tadbiril manzili adalah ilmun bi usulin, pengetahuan dengan dasar-dasar yu'rafu bihal ahwalul mustarikatu bainar rajul wa zaujati. Dikenali dengan ilmu tersebut, pengetahuan tersebut tentang keadaan-keadaan berkumpul, bergaul di antara suami dan istrinya, wa waladihi seorang ayah dan anaknya, wa khadamihi dan seorang tuan dan pembantunya, bos dan karyawannya kalau kita artikan saat ini. Wa faidatuhu, apa faedah mengaji ilmu seperti itu? Ilmu mengatur rumah tangga, intidhamu ahwalil insani fi manzilihi, yaitu menyusun atau mengharmoniskan keadaan manusia, ya, keharmonisan sesama manusia fi manzilihi dalam kehidupan sehari-hari, liyatamakkana min kasbis sa'adati, untuk memungkinkan seseorang dari meraih keuntungan al-ajilati wal ajilah, baik keuntungan di dunia yang segera atau keuntungan di akhirat yang akan kita hadapi. Nah, itu adalah ilmu tadbiril manzil. Rasanya di universitas ada juga fakultasnya, ada juga, cuma kadang ingat aku nama sarjananya itu apa, lulusnya. Kemudian ada juga wa ilmul mantik. Nah, di pondok pesantren kita juga belajar di kelas 2 sanawiyah kita belajar Sulamul Munawwarok, syairnya dahulu, karena yang dijelaskan ringkasannya sulam tadi. Kemudian naik ke kelas, ya, semester 2-nya, semester 2 di sanawiyah membaca syarahnya yaitu Idhul Mubaham. Naik ke kelas 3 sanawiyah membaca Darwis Al-Quwaisini. Padahal ilmu mantik itu bukan ilmu agama Islam. Itu ilmu orang Yunani, ilmu orang-orang Romawi. Makanya kiblatnya kepada Scarlet, siapa lagi? Ya, Aristoteles. Kiblatnya ke sana. Karena penemunya itu ya mereka semua. Cuman ini di dalam Al-Qur'an itu sangat terpakai. Tentunya hujah-hujahnya seperti qiyas atau membahas di sana masalah burhan, lain burhannya lah. Nah, lah membahas qiyas, membahas hujah. Dalam qiyas itu juga nanti ada
macam-macam banyaknya, entah kias istisna'i atau syarti, atau kias hamli atau iktironi, bagaimana kita menyusun logika, ya, kemudian bagaimana kita menguji logika kita dengan ditanakutkan atau dita'arudkan atau diakaskan. Nah, itu banyak di situ. Kemudian kita mengetahui logika-logika sesat atau yang salah kayak sapsato, nah, apalagi ada kayak sihir, ada syair. Nah, itu semua di dalam ilmu mantik dipelajari. Harapan kami lulus Nurul Mustafa, janganlah kalian percaya dengan hoax. Ngaji kitab mantik tamat, dalalah paham, kias, wah bisa menggunakannya, sikil awal sanis salis robi bisa mengaplikasikan. Sekali bulik ke kampung, hakunnya dibunguli orang, nerima berita yang hoax. Itu tandanya kada berhasil belajar ilmu mantik. Lihat di status ada gambar apa? Ikan pari. Tulisannya azab bagi seorang anak yang menendang ibunya, ya, ketika lagi sholat. Lalu backsoundnya ada ayat Al-Quran lagi ngaji. Oh, nah ini nakain nak kalau kamu menendang kue tani kamu nah jadi kayak gini nah. Nah, itu pengalaman kita bersama dahulu ya. Video-video bahar itu banyak yang kayak gitu, manipulasi intinya. Kemudian ada yang ngelihat apa naga keluar dari gunung, padahal AI. Wah, kiamat sudah ini, ada naga keluar dari gunung. Arois iklan apa? Susu beruang malah. Ngalihai orang kada bisa mantik nih. Logikanya kada bujur. Atawa ikam berceramah di kampung, penceramahnya mengeradau. Gara-gara kada pakai mantik, kada pakai logika, hadis-hadis atau Quran yang majas memiliki makna kiasan kata-kata, ya, kiasan kata-kata, pinjaman kata-kata majas. Itu kata-kata estetika metafisika bahasa itu ikam artikan mana seadanya. Aku rancak badar membaca di takrih dan membujurakan bahwa ini salah paham. Termasuk pengajian tadi sore, zaman Umar bin Abdul Aziz itu, zaman Sidin domba dan serigala itu berdamai. Logika kita nggak menangkap di situ. Artinya itu ibarat sangat adil seorang pemimpin, seolah-olah domba dengan serigala itu kebutuhan seharinya tercukupi, makanya tidak bisa menerkam. Serigala nggak nafsu sama domba merasa aman. Wah, lalu bekesah. Ika melamun kedengaran sama orang-orang nang pintar, nah, itu mengaji bebungulan bahari kadang ngaji mantek berarti bahari itu. Nah, jadi apapun ilmu yang tidak sesuai dengan logika, selama itu bukan dari kenubuatan, kenabian, itu jangan diterima. Jangan diterima. Kan banyak tuh kadang orang berkisah-kisah karomah, ya. Karomah itu disaksikan oleh orang-orang yang cinta kepada sahibul karomah. Makanya pesan Syekh Saman Al-Madani dalam kitab Nafatul Ilahiyah, karamati lam tusyahad liman illa liman ahabbani. Karamatku itu tidak bisa dilihat, disaksikan oleh orang kecuali oleh orang yang cinta dengan aku. Ikam cinta dengan aku, lalu malam bermimpi. Aku malam tadi guruai bermimpi sampian, ya, dengan Rasulullah berjalan menggandeng ulun. Nah, itu karamat ikam. Karena ikam cinta dengan aku. Bagi orang santri nang kada cinta dengan aku, kenapa aja guru wahyu tuh masa iya digandeng lawan nabi, kelakuan lo masih nang kayak itu. Nah, pasti kayak itu. Begitu juga nang kayak kisah-kisah abah guru sekumpul karamah sidin itu hanya dapat disaksikan oleh orang-orang yang cinta. Jadi jangan berkisah karamah kepada orang yang kada cinta dengan orang yang sahibul karamah. Ya, ada orang kada senang dengan guru sekumpul, jangan dikesahi karamah sidin karena mantiknya berjalan. Nah, apa jeneng kayak itu jar. Nah, akhirnya gara-gara kita berkisah karamah, niatnya supaya orang cinta dengan guru sekumpul, orang sudah kada cinta lagi, akhirnya orang ini malah mencaci guru kita. Salah siapa? Salah kita. Rancak, bahkan di dalam kitab
Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani, kalau kada Uhudul Muhammadiyah, kitab Al-Anwarul Qudusiyah. Kalau kita bermimpi lawan Nabi, kalau guru kita kada merestui kita berkisah dengan murid, jangan dikisahkan. Itu jadi fitnah. Tapi kalau jar guru, nah kisahkan aja dengan murid-murid ikam, nah kisahkan. Begitu juga akhwal guru sekumpul nang napa sidin ketika di Madinah kah atau di Mekah yang dicium ditutup dengan Rasulullah itu. Nah, itu diceritakan kepada orang-orang yang cinta dengan guru sekumpul supaya tambah cinta. Bagi orang yang kada cinta jangan dikisahkan, dihina kena guru kita. Sama dengan hadis Nabi, ini kiasannya, jangan senang menyambati kuitan orang lain. Yalah, la tasubbu aba ahadikum. Ikam jangan suka menghina orang tua orang lain. Ya, kita apabila senang menghina orang tua orang lain, sama aja menghina orang tua kita. Karena tabila kita menghina abah kawan menghina abah kita, hakikatnya kita nang berdosa. Abah ikam kayak ini, ujar kawan, abahnya kayak ini aja. Nah, gara-gara kita menghina orang tua orang lain tuh menghina orang tua kita. Orang tua kita kada tahu apa-apa. Nah, kayak itu juga jangan sampai kita berkisah karomah kepada orang yang kada cinta dengan sahibul karomah. Ini karena ikam ada nang melihat karomah aku di pesantren. Bisa jadi itu bukan bujur, artinya itu karena rasa cinta ikam. Berapa banyak teman-temanku di makroman, jamaahku di makroman, ulun gure bermimpi, nang kaya kada bermimpi, pokoknya subuh tuh tiba-tiba mendengar pian adzan, tabila-bila aku adzan di makroman. Tapi itulah karena rasa cinta. Akhirnya bangun aku sembahyang bisa berjamaah ke masjid, karena biasanya kada pernah melandau. Ketika melandau tiba-tiba bermimpi pian nang adzan. Itulah karena kita semakin cintanya dengan peguruan. Contoh, aku merasakan karomah guruku Ayahanda Kiai Haji Masyudi yang kemarin datang ke pondok, pimpinan kita kemarin, ya, salah satu pimpinan kita kemarin. Aku menghadapi karomah sidin ketika mengaji kitab Fathul Qorib juz muamalah. Ya, kalau di bejurinya bari kitab nang murah tuh juz 2, mun bejuri nang sangan larang 4 jilid, tidak tahu juz berapa gitu. Belajar dengan sidin sejam itu kawa banyak benar dapat kitab. Artinya di Darussalam itu dikaji sekitar setahun dengan guru Kasfuddin Bahari, baru khatam, dan jamnya itu lebih dari 3 jam. Rasanya hari Senin bari, hari Rabu dengan hari Ahadkah atau hari Sabtu, ada ingat lagi aku di kelas 2 Sanawiyah. Itu setahun mengaji. Sedangkan dengan guru Ayah Masyudi mengaji setengah tahun khatam. Nah, perasaanku mengaji dengan sidin itu sejam. Cuman ku koreksi kok kayaknya banyaknya luar biasa dapat mengaji dengan sidin. Begitu juga mengaji kitab Hidayatus Salikin nang sore-sore itu. Itu pada perasaanku merasakan karomah sidin. Padahal sini kalau baca kayak Pak santai menjelaskan. Nah, kalau ikan pernah mengaji dengan sidin. Nah, itu kada bakal aku rasakan kecuali aku cinta dengan sidin. Nah, kayak itu juga buah nikam. Aku aja merasakan karomah guru Wahyu, guru Hafiz, guru Mulyani, guru Muhammad, kayak ini. Itu karena ikam cinta. Bagi nang kada cinta, mana ada nang kayak itu jar. Nah, jadi kalau kita hendak dapat atau melihat karomahnya peguruan, satu jalannya cintai dulu sidin. Makanya kadang kuitan ikam saking cintanya dengan guru sekumpul, ketika tolak haulan, wah aku mendapatkan karomah sidin, di jalan tiba-tiba ada nang julungi aku duit, mukanya tuh tiba-tiba kada tahu lagi siapa nama julungi, padahal orang biasa yang menjulungi tadi. Cuman karena saking cintanya dengan guru sekumpul dikait-kaitkan dengan karomah guru sekumpul, kada apa-apa karena mahabbahnya ada. Cuman ingat, jangan diceritakan kepada orang yang tidak cinta dengan sahibul karomah, membisu kita. Kalau kada sama aja kita mencela peguruan kita. Nah lah, kenapa? Karena ilmu mantik ini selalu ada di setiap logika orang-orang cerdas. Kada kawan ditipu kita. Kita kada bakal percaya politik lagi, kada bakal dibohongi lagi, kada bakal ditipu lawan sales lagi kita, kada bakal ditipu lagi oleh judi online lagi kita. Karena kita punya mantik, kita punya logika. Dan ini selalu ilmunya seperti matematika, pasti. Kalau A tambah A ditambah B tambah B pasti dengan AB. Kan di mantik kan kita belajar kayak itu. No?
Muqaddimah kubro, muqaddimah sugro, muqaddimah kubro. Oh, hadul wasat maudhu ditambah hadul wasat, tambah hadul wasat ditambah mahmul sama dengan ya maudhu plus mahmul. Kan kayak gitu di mantik kita belajar. Kayak matematika kan? 1 tambah 2 ditambah 3 tambah 2 sama dengan pasti jawabannya. Kada pernah melenceng. Itulah pentingnya ilmu logika. Jadi ini juga kita pelajari di pondok pesantren kita lah, yaitu ilmun bi usulin, itu sebuah pengetahuan dengan dasar-dasar basic-basic, taksimu mura'atuha az-zihna, menjaga bagi orang yang mempelajari memahami mantik akan akalnya. Kita bisa menjaga akal kita dari mempercayai ada bakso tuh lah. Karena manglah lagi belajaran. Ayo mahadangi sih din. Ada nang reservasi kan? Enggak ada kalau. Nah, jadi kalau kita belajar ilmu mantik ini, kita menjaga, mengkondisikan akal kita ini supaya jangan terpikir salah. Makanya di dalam ilmu mantik itu salah satunya yang paling ulet, yang paling vital, kita membahas masalah dalalah. Ya, dalalah itu ada mengkerucut nantinya menjadi kesimpulannya mutabaqah, tadammuniyah dan iltizamiyah. Karena ini kita pakai dalam hadis dan Al-Qur'an. Kalau guru Gubari mencontohkan simpel aja. Ya, Zaid membuat rumah, membangun rumah. Itu mutabaqah. Contoh tadammuniyah, Zaid menabrak atau mengetuk rumah Amar. Ya, Zaid membangun rumahnya si Amar. Itu mutabaqah. Mutadammuniyah, Zaid mengetuk rumahnya Amar. Dalalah iltizamiyah, Zaid mendatangi rumahnya Amar. Nah, 3 contoh ini punya perbedaan yang signifikan. Nah, kalau kada kujelaskan ikam kada paham. Apa bedanya? Zaid membangun rumahnya Amar. Namanya membangun mulai pondasi, pengurukan tanah, diri tiang sampai atap, tutup dinding, pintu jendela ada, itu namanya membangun. Maya mutabaqah itu pahaman secara keseluruhan. Kalau tadammuniyah pahaman secara sebagian. Zaid mengetuk rumah Amar. Kenapa nih dikatok? Sengnya. Apa pondasinya? Jendelanya habis saya. Artinya Zaid mengetuk rumah Ammar itu yang diketuk apa? Nah, apakah disebut pintu di situ? Tidak disebut. Cuman terfahami dalam logika kita. Ya. Kemudian yang terakhir ada dalalah iltizamiyah. Zaid datangi rumahnya Ammar. Ya. Yang didatangi siapa? Hah? Ammar, bukan rumahnya kalau lah. Karena lazimnya rumah Ammar di dalamnya ada si Ammar. Ngapain datangi rumah? Oh, rumah, apa kabar? Nah, itulah fungsi atau peran ilmu mantik membantu kita dalam memahami logika kita. Misalnya wali summa ya'ruju ila sama, kemudian Allah Ta'ala naik ke atas langit. Allah naik ke atas langit. Atas langit nang kaya mana gerak? Yalah, makanya kalau kita itu napa? Wallahu a'lamu bimuradihi. Kalau kita yang penting Allah alam bisawab lah, atasnya kayak yang penting bukan atas kayak kita. Ya, kalau mau lebih aman di takwil, ya arti atas itu menguasai. Oh, diartikan di atas. Oh, dalilnya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi bersabda, yang menikahkan aku dengan Zaid adalah Tuhan yang berada di 7 lapis langit atas. Ya. Masalahnya langit di Kalimantan dengan langit di Amerika. Kalau buminya bulat, langitnya di mana? Pahamlah. Berarti Tuhan kita bulat. Ya lah. Kalau kita bumi bulat, nah, kita di Kalimantan, mungkin di bagian belahan 180 derajatnya bumi, atas kita itu bawah mereka, kan gitu. Ya kan, kalau bumi bulat, ikam di titik A, putar 180 derajat ke titik B. A melihat bagian atas, tapi B melihat A itu bagian bawah. Sebaliknya A melihat B bagian bawah, tapi melihatnya ke atas bagian atasnya.
Nah, jadi nggak bisa ditafsirkan seperti itu. Nah, itu yang bermain logika kita. Nah, begitu juga masalah huruf inin kemarin. Nah, pelajaran tengah hari kemarin masalah huruf in diartikan sebagai bidadari itu kita koreksi terus. Itulah pentingnya ilmu mantik agar kita tidak salah dalam berfikir. Wa faidatuhu, dan faidah belajar ilmu mantik adalah al-ihtiras anil khata' fil fikir. Jangan sampai kita tersalah ketika kita membuat suatu pemikiran. Ketika kita menganalisa, kita jangan sampai salah. Nah, sebut dengan kitab lah 10 menit. Tapi itu dulu ilmu jadal, wallahu a'lam bissawab. Ra'il bayan sedikit. Qala Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa ammal marwatu. Nah, ini istiqaq daripada kata-kata marwah. Kemarin sofa sudah. Inna enggak bisa dicari istiqaqnya. Karena inna itu bukan isim mustaq. Yang bisa dicari itu hanya isim mustaq saja yang bertasrif. Ini sudah yang kemarin kita pelajari lah. Nah, ini pengaplikasiannya di dalam kitab ini ya. Jadi faqala al-Khalil, maka berkata ulama yang bernama Al-Khalil, ini pakar nahwu, pakar bahasa, hiya minal hijarati makana abyadha amlasa salaban syadidas salabah. Imam Al-Khalil rahimahullah mengartikan marwah itu dalam bahasa, yaitu dalam kamus maksudnya. Dan ini kan lugutan semua. Secara bahasa itu marwah itu adalah batu yang dahulunya itu warnanya putih. Ya nggak putih-putih banget lah, pokoknya warnanya itu kayak susu gitu. Ya. Kemudian amlasa itu mulus, apa mulus tuh? Ya, lembut permukaannya. Biasanya batu kalau permukaannya lembut, licin itu solaban, keras. Ini kayak batu yang ada buat di atas kuburan, yang bulat-bulat putih-putih itu. Nah, itu namanya marwah namanya. Marwah. Syadidas solabah, dan sangat keras. Nah, wajam uha, pluralnya, apa plural itu? Jamak marwah itu adalah marwun. Mislu itu nadir. Mislu itu dalam surat disebut nadir. Perbandingannya tamrotun wa tamrun, marwatun wa marwun. Nah, kalau disorotkan sukanya kayak gitu. Kalau kita nyari jamak itu dicari perbandingan yang lain. Oh, marwun itu wazan tamrotun wa tamrun. Marwatun tamrotun. Marwun tamrun. Sama harokatnya. Nah. Kalau Abu Zu'aib, Al-Imam Khalil mengutip sebuah puisi jahiliyah yang pernah dilantunkan oleh Abu Zu'aib. Sekali lagi kuulangi, mencari bahasa di dalam bahasa Arab itu rujukannya bukan Quran hadis. Itu kalau modern setelah zaman Nabi. Sebelum zaman Nabi itu mereka merujuk kepada puisi-puisi orang Arab. Nah, kalau di Indonesia biasanya percakapan. Di KBBI itu selalu dijelaskan ini diambil dari bahasa Sanskerta, ini diambil dari bahasa Melayu, ini diambil dari bahasa dari suku Timur, diambil dari bahasa Dayak. Nah, itu direkam bahasanya. Begitu juga kita dalam menganalisis data-data bahasa Arab. Nah, kalau orang Arab Bahari itu ketika bisa membuat puisi Arab jahiliyah sebelum Nabi dibangkit jadi Nabi dan Rasul, itu selalu orang yang adabiyin, ahli bahasa, menandakan orang itu cerdas dalam bahasa atau tidak, pandai tidak membuat syair, itu orang dahulu. Nah, makanya kayak Abu Du'aib, Al-Mutanabbi, siapa lagi yang rancak kita sebut di dalam kitab-kitab tuh, ya, ada Al-Mutanabbi, ya, ada Abu Du'aib, termasuk yang terkenal tuh Firosdak, ya lah, Al-Firosdak, siapa lagi yang terkenal tuh di dalam kitab-kitab sejarah tuh, ada Al-Mutanabbi, kama qolahul Mutanabbi, kama qolahul Firosdak,
kama qalahu, banyak ya. Itu semua pakar-pakar bahasa ya, yang kemungkinan bahkan lahirnya itu ada yang sebelum zaman Nabi. Bahkan Umru'ul Qais, yang terkenal lagunya Qais dan Laila. Itu kan Romeo and Julietnya orang Arab. Kalau kita siapa? Romeo and Juliet kan orang Barat. Mun kita siapa? Susanto Susanti. Mun kita siapa sih? Hah? Apa? Di London Milea itu Ikam. Dongeng kita ini kan dongeng. Mendilan kan film tuh. Apa mun kita ini? Mun bisa di dalam cerita-cerita buku-buku di SD itu siapa? Cinderella lain ya lah. Pokoknya ada gitu lah. Jadi semua negara, semua suku tuh punya cerita masa lalu. Ya kalau Jawa ya mungkin siapa Santi dengan Santo lah. Orang Banjar siapa? Aluh dengan Galuh ya lah. Orang Bugis bang, orang Bugis. Mana daeng kita. Nah ini, qala Abu Du'aib hatta ka'anni lil hawadis. Apa nih? Hatta ka'an nilil hawadisi marwatun. Maksudnya apa? Mustaf'ilun fa'ilun mutaf'ilun. Ya, hatta ka'an. Kalau mutaf'ilun berarti kan sinnya dibuang tuh huruf keempatnya. Berarti mustaf'ilun fa'ilun. Bahar apa ini? Bahar basit, bahar burdah. Ya nah, burdah lagi. Coba kita syairkan. Hatta ka'anni lil hawadisi marwatun bisofal mas. Kada pas. Ya. Karena bisofa mutafa. Mutafailun aja bisofa mustafilun bisa kalau mustafilun mutafailun kali bisa kalau rasanya. Nah itu bukan basit nih, bukan basit. Bisofal masya mutafailun irikul layau mutafailun miyukra'u. Mutafail apa? Mutafailun mutafil wafir kah? Wafir lah. Berarti mutafailun. Coba kita. Hatta ka'anni lil hawadisi marwatun bisofal masyairi kullayawmi yukra'u. Nah bahannya baru wafir. Nah sambil kita pakai arutnya, kan dituduh pulang pondokin kita apa aja kisahnya aja arut. Coba bang timbang bang, kita tunjukkan bersama. Hatta ka'anni sehingga seakan-akan aku lil hawadisi marwatun, bagi kejadian-kejadian ini adalah batu yang sangat keras. Hatiku membatu bagaikan batu. Hatiku membeku bagaikan batu. Bisofal masyairi kulla yaumin yukra'u, bagaikan seperti bukit Sofa yang disebutkan dalam Al-Quran setiap hari diketuk oleh orang lain. Lah kelas. Ya makanya itu puisi kan, ya, isinya kan dusta dan mengerada-uratan puisi itu. Nah, Qolal Alusi, nah ini orang Banjar nih, lain lah, Alus. Berkata oleh Al-Imam Alusi rahimahullah, waqad shara fil urfi, dan jadilah saat ini pada uruf, belum pada syar'an ya, Sofa dan Marwah itu dalam urufnya orang Arab alamain, menjadi sebuah nama, isim alam. Ya, isim alam itu menunjukkan benda atau jadi kita nama. Limaudhi'aini, bagi dua tempat, yaitu Jabalaini, dua gunung dalam kurung, Ma'rufaini yang dikenal keduanya bimakkata, yaitu di kota Mekkah sana. Lil ghalabah, karena sudah menjadi rahasia umum. Kebanyakan tahu Sofa dengan Marwah itu ya bukit di Mekkah sana. Kalau sa'i pasti kita jumpai di sana. Nah ini yang aku maksud. Nah kayak kita kemarin siang-siang belajar istiqoq, artinya i'rab di sini diartikan sebagai
bagian nahu. Nasab rofa DJ diartikan lagi menjadi hurufnya nahu. Nah seperti ini gambarannya. Nah sampai situ aja lah. Sudah jam 8 lewat 15 menit waktunya habis aku membaca Sya'airullah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Nah mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan, dan mudah-mudahan kita seberataan selamat dunia akhirat dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seberataan guru-guru kita. Ala hadhihi niyah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimma yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.